Izin Bu Dwi, kami mulai ya Bu Dwi ya. Ya, silakan. Ya, tolong dilihat-lihat Dwi ya, kalau ada yang ngantuk, ada yang meninggalkan Zoom ya. Sama tidak mengaktifkan kamera. Iya, betul. Iya. Siap, Yai. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bapak Ibu. Morning, sir. Good How morning, is sir. life this morning? Apa kabarnya pagi ini? Fine, sir. Alhamdulillah. Everything is okay, right? Ya. Ya. Bapak Ibu, kita ketemu lagi di sinkronus keempat, agenda pembelajaran keempat, pelatihan kepemimpinan pengawas, angkatan Bapak Ibu yang tergabung dalam angkatan 4. Nah, Bapak Ibu, hari ini adalah pertemuan kita terakhir di e-learning, karena mulai besok Bapak Ibu akan melakukan kegiatan mandiri, yaitu MKB. Membangun komitmen bersama. Setelah itu, insya Allah tanggal 11, Bapak Ibu akan ke Lembaga Diklat, dan ke sini kita akan mulai pembelajaran secara klasikal. Jadi hari ini merupakan pertemuan kita terakhir di e-learning, di pembelajaran e-learning pada pelatihan PKP Angkatan 4 ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, agenda kita hari ini, pembelajaran kita hari ini di sinkronus kedua, kita masih berbicara tentang konsepsi aksi perubahan kualitas pelayanan publik. Nah, kemarin di hari ke berapa itu? 22 ya, kalau nggak salah, hari 22 dari pelatihan Bapak Ibu, saya sudah memberikan tugas kepada Bapak Ibu untuk mendiagnosa organisasi, melakukan analisis dan mengemukakan inovasi ya tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di organisasi Bapak Ibu, di unit kerjanya Bapak Ibu. Agenda kita hari ini berupa paparan ya, paparan kalau memungkinkan nanti 39 ini akan paparan semua, tetapi kalau tidak memungkinkan mungkin kita ambil sampel saja atau sebagian saja. Gitu Bapak Ibu ya. Saya sudah lihat di WA ke saya, kalau saya hitung itu belum semuanya yang mengumpulkan, sekitar 30 yang mengumpulkan, mungkin ada sekitar 9 lagi yang belum, tapi saya yakin bahwa yang belum mengumpulkan itu sebenarnya sudah siap dengan bahan paparannya. Karena kemarin tugasnya itu ada yang berbentuk dokumen, PDF, ya. Kemudian ada yang kedua bahan paparan berbentuk PowerPoint. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk paparan. Nanti agenda kita paparan, kemudian satu orang mungkin tidak usah terlalu lama. Nanti silakan tanggapan terakhir, nanti tanggapan dari saya, catatan-catatan dari saya selaku fasilitator atau selaku tutor di agenda keempat ini. Ya, dan seterusnya. Pokoknya begitu selesai yang satu, kita masuk lagi ke peserta berikutnya. Oke Bapak Ibu, saya tawarkan dulu di antara 39 ini yang peserta ini, mungkin ada yang bersedia untuk tampil pertama, volunteer. Iya, yang pembuka jalannya. Ada yang bersedia, silakan. Siap. Oh, pada dia. Oke, silakan Pak Dedi. Semangat Pak Dedi. Screen dulu Pak. Ya. Makin cepat makin bagus. Ikan sepat, ikan gabus. Ayo. Siapkan kita. Kurang besar ya. Lihatin ke sini. Kacamata aku mana? Terbaca Pak? Ya. Itu sudah besar Pak. Tidak usah dierotisasi Pak. Tidak perlu dierotisasi Pak. Sudah besar itu. Di F5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan
tugas pada pagi hari ini. Yang terhormat Coach Ariel selaku mentor yang sangat luar biasa, yang bisa Thank you. memberikan semangat, yang dari yang loyo bisa ngencang. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami, Pak. Dan Alhamdulillah. yang saya hormati, yang saya banggakan, teman-teman satu angkatan, mohon izin kepada teman-teman dan coach untuk memaparkan. Mungkin langsung saja kita mulai. Adapun tugas yang diberikan kepada kita yaitu konsepsi aksi perubahan kualitas pelayanan publik, mendiagnosa kebutuhan organisasi. Dalam hal ini tugas khusus buat pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan keempat oleh saya Dedi Irawan. Next. Diawali dengan identifikasi isu, yaitu green screen-nya nggak jalan. Diawali dengan identifikasi isu, di mana kami mengambil identifikasi isu itu ada 5. Yang pertama adalah jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas di Rutan Kelas 1 Palembang. Lalu yang kedua, gangguan keamanan dan ketertiban. Ketiga, lemahnya pengawasan. Yang keempat, kurang optimalnya fasilitas pelayanan kunjungan WBP. Yang kelima, kurangnya kesadaran WBP terhadap kebersihan blok hunian. Mohon izin rekan-rekan sekalian, untuk green screen apakah udah bisa ditampilkan? Kelihatannya cuma halaman 1 Belum, Pak yang lihat. jadi Ya, Cuma halaman satu. cuma halaman 1 Oh, yang kelihatan Pak. bentar kita rubah dulu. Halaman Belum diisi versi. slide 2-nya belum kelihatan. Slide-nya belum tampil ya. Siap. Tampil? Oke, next. Coba. Iya, batiknya digantung. Sudah jalan. Itu enggak tuh kan gambar ini tuh. Kalau nggak satu-satu aja lah. Dua. Wah, ini terkendala ini ya. Ya. Mohon izin bentar. Bisa nggak? Diklik aja nih coba satu-satu. Nah, kan berubah. Ya udah itu aja. Ini yang identifikasi isu yang tadi saya sampaikan. Lalu yang kedua, identifikasi isu. Lalu yang kedua, kriteria kualitas isu. Proses identifikasi isu tersebut menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Nah, jadi dari apa yang 5 tadi kami sampaikan, itu akan kami pilih 3 isu yang memiliki nilai bobot yang tinggi. Oke, next. Nah, dari ketiga itu ada metode APKL-nya. Dalam pemilihan metode APKL ini, pertama aktual yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Jadi yang memang benar-benar jadi trending topik gitu loh. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi isu tersebut berkaitan erat dengan kehidupan atau kehidupan bermasyarakatnya. Lalu yang ketiga, problematik, merupakan isu yang sangat kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Dengan kata lain, problematik ini isu tersebut sangat menjadi problem yang sifatnya kompleks, menyangkut antara satu dengan yang lainnya. Lalu kelayakan ditujukan kepada isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif. Jadi isu tersebut memang benar-benar saat ini yang benar-benar terjadi dan memang harus serta wajib untuk dibahas. Oke, next. Nah, dalam metode APKL ini telah kami pilih dan telah kami nilai berdasarkan bobotnya
Yang pertama adalah jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas. Di sini memiliki nilai bobot 18. Dengan kata lain, menjadi bobot yang paling tinggi. Lalu yang kedua adalah kurangnya kesadaran BBP tentang kebersihan blok hunian. Yang ketiga adalah kurang optimalnya fasilitas pelayanan kunjungan. Yang keempat, gangguan keamanan dan ketertiban. Dan yang terakhir adalah lemahnya pengawasan. Metode USG, urgensinya berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan. Jadi dalam permasalahan ini memang benar-benar sudah didesak oleh waktu dan memang harus segera untuk dilaksanakan. Lalu serius berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut. Jadi dampak dari permasalahan tersebut semakin tinggi dampak, maka menganalisanya pun harus makin luas. Lalu growth berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Jadi semakin dapat berkembangnya masalah tersebut, maka semakin tinggi pula pertumbuhannya. Jadi semakin permasalahan itu tinggi, semakin cepat, maka permasalahannya pun akan semakin meningkat. Nah, dari ketiga yang kita pilih tadi adalah prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Lanjut. Rumusan isu. Dalam merumuskan isu tersebut, hasil analisis prioritas isu tersebut, maka masalah yang menjadi core isu dalam konsepsi aksi perubahan ini adalah jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas. Identifikasi dari sumber isunya, kita menggunakan sistem manajemen, yaitu metode, material, man. Dalam metode ini sendiri, kita narapidana pindahan dari UPT lain. Lalu secara material, belum maksimalnya sistem pemetaan, dan man, fungsi pengamanan yang belum berjalan dengan optimal. Di lain sisi, kapasitas kamar hunian yang tidak mencukupi itu kaitannya dengan lingkungan, lalu kurang optimalnya informasi terkait pemetaan dan penempatan kamar itu merupakan informasi atau importing, lalu machine, kurang optimalnya sistem database pemasyarakatan. Jadi yang ada di SDP itu kami di sini menganggap masih belum optimal. Dan sebagai bahan kajiannya adalah jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas di Rutan Kelas 1 Palembang. Diklik aja. Diklik. Analisis dampak. Analisis dampak isu tidak berjalannya secara optimal pelayanan pemasyarakatan. Yang kedua, kurang optimalnya dalam penilaian survei IPK IKM. Yang ketiga, pelaksanaan tugas dan fungsi rutan dalam melakukan pelayanan menjadi kurang optimal. WBP dalam rutan mengalami ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan. Yang terakhir adalah gangguan keamanan ketertiban. Di sini kami dapat menjelaskan bahwa tidak berjalannya secara optimal pelayanan pemasyarakatan dengan adanya overkapasitas, maka pelayanan yang kita berikan baik itu kepada warga binaan maupun keluarga warga binaan tidak optimal. Dengan adanya yang overkapasitas dengan jumlah kapasitas yang sedikit, maka bentuk-bentuk pelayanan itu tidak dapat diberikan secara sepenuhnya. Lalu kurang optimalnya dalam penilaian survei IPK dan IKM. Di PTSP sendiri atau di Portir itu kita tempatkan bagan penilaian IPK dan IKM oleh masyarakat melalui media kunjungan. Justru dengan adanya overkapasitas seperti ini, sudah barang pasti WBP akan menceritakan atau menginformasikan kepada pihak keluarga bahwa pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Nah, ini justru berpengaruh terhadap penilaian-penilaian masyarakat melalui media IPK maupun IKM. Lalu pelaksanaan tugas dan fungsi rutan dalam pelayanan kurang optimal. Ini sudah jelas seperti apa yang kami sampaikan di awal, dengan adanya jumlah WBP yang berada di dalam suatu kamar yang berhimpit-himpitan, maka
segala bentuk pelayanan yang dapat diberikan itu tidak optimal. Mulai dari pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan tempat, mulai dari pelayanan kebutuhan dasar bagi WBP itu sendiri, terkadang menjadi terhambat dengan adanya kapasitas yang penuh dan padat. Lalu WBP dalam rutan mengalami ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan. Sudah pasti dengan keadaan yang berhimpit-himpitan atau penuh, maka WBP tidak mengalami kepuasan di dalam pelayanan yang diberikan oleh petugas. Yang terakhir adalah gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan adanya overkapasitas ini, sudah pasti tingkat pengawasan dan gangguan kamtip itu menjadi deadline utama di dalam pelaksanaan kegiatan petugas sehari-hari. Di sini ada 3 hal solusi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, membuat sistem pemetaan dan penempatan kamar berdasarkan tingkat risiko yang terkomputerisasi. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa di lapas maupun di rutan sudah ada sistem database pemasyarakatan. Namun kami di sini melihat sistem database pemasyarakatan itu hanya terinput pada proses awalnya. Begitu tahanan baru atau narapidana yang masuk, itu langsung diinput data registernya, di mana ada sub-sub di dalam database itu adalah sistem pengamanan atau dengan sistem pengamanan, dan sub bagiannya lagi adalah penempatan kamar. Di situ tidak mengarah kepada bagaimana pembagian kamar itu secara relevansi dan tugas pokok di lapangannya. Hanya begitu tahanan baru masuk ditempatkan mapenaling, dan setelah menyelesaikan masa mapenaling maka ditempatkan di kamar-kamar blok-blok yang telah tersedia. Nah, di sini inovasi dari kami. Di sini inovasi dari kami dengan membentuk sistem komputerisasi, Bapak. Jadi menggunakan Excel, maka di dalam Excel itu sendiri ada function, ada if. Nah, if di sana kita tuliskan bagi mereka yang tahanan baru, penempatannya ada di mapenaling, terus mengarah juga kepada sistem pemidanaan yang 1/3, setengah, dan 2/3. Di sini kami mengarahkan kepada tingkat risikonya. Jadi dengan sendirinya ketika kita memasukkan data, penempatan kamar itu langsung diatur secara terkomputerisasi. Jadi begitu kita memasukkan data, dia bisa ditempatkan kepada misalnya 1/3 dari masa pidananya. Berarti dia langsung masuk dalam kategori yang maksimum security. Dan ketika dia telah menjalani pidana itu setengahnya, maka dia masuk dalam kategori medium security. Dan begitu juga dengan masalah penempatan kamarnya. Penempatan kamar itu akan kita coba menggunakan Excel tadi. Jadi di sini akan membantu petugas bila mana sebagai kontrol petugas bahwa yang bersangkutan sudah saatnya untuk dipindahkan atau diarahkan ke kamar yang sesuai dengan yang kita atur berdasarkan komputerisasinya. Lalu yang kedua, membentuk perwalian blok. Ini salah satu bentuk pemecahan isu. Karena kita sama-sama ketahui dengan jumlah rutan kelas 1 Palembang yang saat ini sudah mencapai 1.600, maka dengan hanya memiliki 8 blok, itu sangat sulit dalam hal pengawasannya. Maka kami selaku kepala pengamanan membentuk blok-blok itu dengan perwalian. Nah, dengan perwalian inilah maka terepicentrum atau terpusat bentuk-bentuk pengawasan terhadap WBP tersebut. Jadi untuk blok ini dipegang oleh wali ini dengan tugas pokok fungsinya seperti ini, dan membagi blok-blok itu dalam kategori medium, minimum, dan maksimum. Di sini juga sebagai bentuk pencapaian dari apa yang tadi kami sampaikan dalam bentuk penentuan kamar bagi WBP tersebut. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan meningkatkan mutasi narapidana ke UPT lain. Dengan kapasitas yang hanya 750 dan jumlah WBP yang saat ini 1.600, maka kami lebih meningkatkan untuk pemindahan atau mutasi WBP napi-napi lain ke UPT-UPT lain. Jadi
angka 1.600, 1.500 sampai dengan 1.600 itu akan tetap kami jaga konsistensinya dengan ngoper, Pak. Dimutasikan narapidana lain ke UPT lain yang masih bisa dan mampu untuk menampung jumlah WBP kami yang berlebihan. Gagasan kreatif di sini, gagasan kreatifnya yaitu seperti tadi yang saya sampaikan, membentuk 3 komponen, blok maksimum, blok medium, dan blok minimum. Tentu ini ada matriks tolak ukur melalui sistem komputerisasi yang berbasis Excel tadi, Bapak. Rencana inovasi. Nah, rencana inovasi di sini ada 5 hal, yaitu pengajuan permohonan izin dan dukungan kegiatan kepada atasan yang terkait dengan konsepsi aksi perubahan. Seperti yang tadi kami sampaikan, ini sumber kegiatannya adalah kreativitas, lalu dalam hal bentuk inovasinya yaitu membuat pemetaan dan penempatan kamar yang berdasarkan basisnya tingkat risiko, lalu membuat sistem pemetaan dan penempatan kamar berdasarkan risiko yang terkomputerisasi. Ini juga merupakan salah satu inovasi dan kreativitas. Lalu yang keempat, implementasi sistem pemetaan dan penempatan kamar berdasarkan tingkat risiko. Ini pun inovasi dan kreativitas. Lalu yang kelima, evaluasi dari hasil kegiatan. Jadi keempat sub ini tadi kita evaluasi dari hasil kegiatannya, bagaimana implementasinya, lalu dari berdasarkan hasil evaluasi tersebutlah kita mengukur tingkat risikonya, dan ini merupakan suatu bentuk kreativitas. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Pada prinsipnya inovasi dan kreativitas yang kami sampaikan ini merupakan sesuatu sifatnya pengembangan. Pengembangan dari sistem database pemasyarakatan yang ada saat ini, yang kami anggap belum begitu kompleks. Kami akan tambah sub-sub penilaiannya agar penempatan kamar bagi WBP itu lebih tertata dan lebih terpusat pada tugas pokok fungsinya yang sesuai dengan SOP-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saran pendapat yang kiranya sifatnya membangun, kami sangat membutuhkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ibu menanggapi, memberikan saran, komentar, atau kalau ada yang mau bertanya juga boleh kepada Pak Dedi selaku penyaji pertama pada hari ini. Silakan. Ada? Oke, kalau gitu kita kasih tepuk dulu untuk Pak Dedi. Iya. Iya. Silakan. Ada? Oke. Oke, Cus, bisa saya buat paparan, Cus? Enggak, yang Pak Dedi dulu, Pak Dian gimana? Oh, Pak Dedi. Oke, Ya. Cus. Yang Pak Dedi. Kita diskusikan dulu yang Pak Dedi. Ya, takutnya kalau tidak kita tanggapi Pak Dedinya marah dia. Ya, kalau Pak Dedi marah itu dia bagi-bagi duit. Nanti kita yang ada di sini diminta nomor rekening semua sama Pak Dedi. Kumpulkan nomor rekeningnya gitu. Dia mau TF. Oke. Lumayan kata Pak Adep buat beli rokok. Mana Pak Adep? Bagi para ahli hisab ya. Oke. Izin, Jud. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, Pak Agus ya, Go. Pak Agus, monggo Pak Agus, silakan. Sesama wong Palembang ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Yang pertama, kami cukup menambah wawasan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tentang paparan yang telah disampaikan menyampaikan organisasi, terutama di Tanjung Balai. Tentunya hal ini mungkin tidak jauh beda mungkin di lapas, karena audit
Jadi artinya sudah over kapasitas semua di seluruh lapas. Jadi Hmm. artinya ini khusus untuk di Muara Enim sudah 297 over kapasitas. Isi semestinya 486, diisi 1430 pada hari ini, Pak. Oh, Jadi jadi kami tedanya sampaikan, sesendejes, Pak. siap Bapak, apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, bagaimana penempatan kamar berhimpit-himpitan sehingga menimbulkan kekurang nyamanan di dalam penempatan kamar. Namun apa hendak dikata di sini, kita tidak mengundang mereka, dan tentunya apa yang disampaikan Pak Dedi juga, operan apapun itu, kiriman ataupun operan dari lapas-lapas lain, semuanya mungkin terjadi, baik itu di lapas Muara Enim ataupun mungkin di lapas-lapas lain. Terutama mungkin di tempat Pak Dedi juga sering memberikan bingkisan kepada kami, Pak, berupa orang-orang atau warga binaan di sini untuk menambah penduduk di warga binaan di lapas Muara Enim. Yang kami ingin sampaikan di sini memang permasalahannya sama, Pak, untuk di lapas ini kelihatannya overcrowded ini artinya akan menghambat semua pelayanan yang kita berikan, baik itu pelayanan kepribadian, kemandirian ataupun pelayanan kepada masyarakat, terutama khususnya ke keluarga pengunjung. Dalam hal ini permasalahan tersebut tentunya telah disampaikan oleh Pak Dedi bagaimana cara mengatasinya, terutama untuk mungkin pelayanan kepribadian dan kemandirian perlu diadakan tingkat pengawasan yang lebih optimal melalui satuan operasional kepatuhan internal yang merupakan ada itu edaran dari Dirjen, juga keputusan Dirjen untuk membentuk satuan operasional untuk meningkatkan satuan kepatuhan internasional ini untuk mengawasi. Jadi artinya ini harus benar-benar dibentuk dan harus dilaksanakan untuk pengawasan setiap pelayanan, untuk mengawasi setiap apa yang terjadi di dalam lapas sehingga lapas tersebut dapat teratasi apa permasalahan tersebut ataupun dapat berjalan sesuai dengan SOP seluruh pelaksanaan tersebut. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan karena overkapasitas ini adalah salah satu permasalahan yang sangat-sangat dihadapi oleh lapas-lapas. Jadi artinya bagaimana kami harus memaksimalkan semua petugas yang ada, memaksimalkan kompetensi petugas, memaksimalkan hubungan sinergitas antara lapas dengan pihak-pihak terkait yang dapat membantu, membina, membimbing, ataupun memberikan skill, kemampuan, keterampilan kepada warga binaan. Jadi saya hanya menambahkan, Pak, dari Pak Dedi ini memang sudah kompleks apa yang disampaikannya. Jadi artinya di sini adalah sama mungkin permasalahannya. Jadi untuk ini kami mohon sebagai masukan juga dari kami semuanya, terutama di saya nanti mungkin di dalam yang saya diagnosa dan juga saya lakukan USG, Pak, melihat situasi lapas Muara Enim ini tentunya perlu peningkatan pengawasan yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan tugas, terutama pelaksanaan pengawasan internal yang mempunyai petugas-petugas pengawas yang mempunyai etika, integritas, dan komitmen. Mungkin itu saja, Pak, mungkin sebagai sharing saran dari saya ataupun mungkin untuk unek-unek yang ingin saya sampaikan. Demikian, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus ya, Pak Agus Nadi yang sudah memberikan masukan, saran dan juga pendapatnya. Jadi apa yang dikatakan Pak Agus pada intinya di tempat yang lain, bukan hanya di tempat Pak Dedi, ya permasalahannya hampir sama ya Pak Agus ya. Seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, dia memberikan data. Ya. Nah, itu bagus nanti buat pelajaran buat Pak Dedi. Ketika nanti misalnya ini mentor dan coachnya sudah setuju untuk mengangkat ini, nah nanti di dalam rancangan nanti Pak Dedi bisa memasukkan data seperti yang dikatakan Pak Agus tadi. Jadi yang dikatakan Pak Agus tadi, karena kita berbicara isu kita, isu terpilih kita untuk meyakinkan mentor, meyakinkan coach, juga meyakinkan penguji dan juga nanti pembaca bahwa memang isu itu perlu diangkat. Ya kita bisa didukung oleh fakta dan data dan fakta. Nah yang disarankan Pak Agus tadi itu data. Katanya seharusnya jumlahnya sekian, tapi BPP sekarang ada sekian sehingga apa ya,
komposisi mungkin ya, komposisinya itu satu kamar sekian yang terjadinya overloaded. Nah, seperti itu Pak Dedi. Ya, jadi bagus sekali saran Pak Agus tadi ya. Ini untuk semuanya juga bahwa bagus sekali kalau isu yang kita angkat itu didukung oleh data dan fakta. Contoh data dan fakta seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Dia bercerita tentang data dan fakta yang ada di Lapas Marenim tempat Pak Agus berdinas. Nanti Pak Dedi juga menyesuaikan. Ya, yang lain juga kalau misalnya mau berbicara tentang overcrowded ini, nah nanti di rancangan itu masukkan data dan faktanya ya untuk mendukung bahwa isu itu memang layak untuk diangkat dan memang urgent untuk dicari penyelesaiannya. Oke, terima kasih Pak Agus. Ada yang lain silakan. Izin coach. Ya, silakan Pak. Oh, Pak Adep. Silakan Pak Adep. Mana Pak Adep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach Syaril, rekan-rekan satu angkatan di klub tim PKP ini. Mungkin sekedar masukan aja Coach dari Ya. saya, karena kan saya nggak ngerti di lapas nih. Ya. Mungkin ya sekedar saran masukan. Apakah bisa nih dari kita nih Kementerian Hukum dan HAM bersurat ke instansi lain kayak pengadilan, kejaksaan atau kepolisian untuk mengatasi overcrowded warga binaan, bersurat mungkin untuk putusan yang ringan-ringan, nggak usah dimasukkan ke lapas gitu loh, cukup selesai di rutan-rutan kepolisian atau rutan kejaksaan, jadi minimal mengurangi jumlah tahanan yang masuk ke lapas gitu Coach. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah itu silakan teman-teman yang dari lapas yang ditanyakan oleh Pak Adep itu, apakah bisa solusinya seperti itu? Selain ada yang Pak Dedi ada solusi tadi ya. Nah, Pak Adep punya solusi juga, apakah bisa? Ya kita meminta untuk pihak-pihak terkait lah, istilahnya stakeholder ya, stakeholder orang-orang pemangku kepentingan. Ya, pihak-pihak terkait tentang apa yang disarankan oleh Pak Adep tadi. Mungkin kawan-kawan dari lapas ada masukannya. Selain Pak Dedi nih, yang lain boleh atau Pak Dedi sendiri boleh. Pokoknya yang dinasnya di lapas. Karena kata Pak Adep di imigrasi. Ya, silakan Pak Rizky. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin tanggapi terkait dengan saran Pak Adep. Maksudnya kita harus suratin ke pengadilan. Hukumannya itu yang sedikit-sedikit, nggak usah sampai ke lapas gitu Pak ya. Izin Pak Adep dari imigrasi Pak ya. Ya, Pak Adep dari imigrasi Palembang. Baik, terima kasih Pak. Hal-hal seperti itu sebenarnya bukan masalah surat menyurat dari pihak lapas Pak, tetapi sudah ada kesepakatan bersama terkait dengan masalah pidana alternatif, dan itu sudah sepakat dalam 3 APH, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di lapas. Terkait pidana alternatif itu hanya bisa dilakukan untuk piring, tindak pidana ringan. Bukan berarti kita bisa menyurati pihak pengadilan dalam hal mengintervensi mereka terkait dengan kecil atau besarnya hukuman dan tidak dimasukkan ke lapas. Kalau itu saya rasa tidak bisa Pak. Tapi kesepakatan bersama dengan 4 APH sudah kita lakukan lama, dan hasilnya lahirlah pidana alternatif, yaitu restoratif justice. Cuman dibandingkan dengan masuknya atau yang berhasil di RJ-kan di luar, 1:100. 1 yang berhasil RJ, 100 yang masuk. Jadi memang nggak seimbang, nggak balance seperti itu. Di sini sebenarnya terkait dengan overcrowded, menurut hemat saya lebih ke instansi APH masing-masing Bapak. Karena memang ya dari tingkat kepolisian ya mereka nggak peduli, asal ada kesalahan ya nangkap gitu Pak. Hasil tangkapannya otomatis pasti wajib di P21-kan, dilimpah ke jaksa, dan jaksa pun ya mau nggak mau
tetap harus disidangkan, Pak. Ketika memang tahanan itu tiba di kejaksaan, mereka tidak punya rumah tahanan, Bapak. Wajib mereka titipkan ke kita. Jadi lebih ke kesadaran tiap-tiap APH terkait dengan apa yang sudah kita kesepakati hasil dari restoratif justice tersebut, Pak, pidana alternatif. Jadi ketika memang masing-masing APH sadar akan itu, tidak ada ego sektoral, maka overcrowded ini akan teratasi, Bapak. Bukan dengan cara kita menyurati pengadilan untuk memperkecil masa pidana atau vonis, Pak. Mungkin itu saja, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rizky Akbar. Jadi intinya dari lapas tidak bisa intervensi ya Pak Rizky Akbar ya. Intinya begitu, tidak bisa intervensi. Ya, Betul, oke, Pak. karena sudah ada kesepakatan tadi ya, benar kata Pak Rizky ya, tergantung kesadaran masing-masing tadi dengan apa mengabaikan ego sektoral tadi kata Pak Rizky tadi ya. Oke, gitu Pak Adep ya. Iya. Oke, Coach. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan. Nah, kalau dari saya untuk Pak Dedi ini kalau dari rincian tugas saya kemarin kayaknya over target ya. Benar nggak Bapak Ibu? Setuju kalau kita katakan over target? Bapak Ibu masih ingat yang kemarin tugasnya yang pertama mendiagnosa organisasi, kemudian mencari penyebabnya, kemudian merumuskan solusi dan inovasinya. Gitu ya. Ya, kenapa saya katakan over target? Bagus sekali Pak Dedi. Pak Dedi sudah sampai ke rencana kegiatan. Nah, yang terakhir tadi itu dalam masa rencana kegiatan Pak Dedi ya. Iya, sabar Pak Dedi. Kalau kata uang Arab itu, kalau bahasa Arab itu Pak, Arab ning di maksudnya, cukup susu. Nah, itu kan kalau bahasa Arabnya Arab ning di ya, cukup susu. Jangan terburu-buru. Iya, semangat sekali. Kita hargai ya, kita apresiasi. Iya, semangat sekali Pak Dedi ya. Ya, nah kalau kita lihat tadi sudah didiskusikan juga bahwa seperti kata Pak Agus itu sudah memang kayaknya sudah permasalahan yang sama ya dengan lapas, hampir rata-rata lapas seperti itu. Jadi jadi memiliki permasalahan yang sama. Dan nanti silakan kalau memang itu yang Pak Dedi mau diangkat silakan. Yang lain itu juga bisa jadi sumber inspirasi. Maksudnya gini, misalnya seperti katakan Pak Agus tadi, oh di lapas PDD overcrowded, atasnya apa solusinya seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang di lapas mungkin bisa, oh kalau saya overcrowded juga, ini bisa jadi isu juga. Kalau saya punya ide lain, silakan. Nah, gitu. Jadi tidak harus berbeda-beda. Misalnya dari lapas ini misalnya ada uang 20, tidak harus uang 20 berbeda-beda. Kalau isunya sama, ya tidak jadi masalah untuk sama-sama diangkat. Ya, paling nanti bagaimana ya solusinya atau inovasi yang akan dilakukan seperti yang di Pak Dedi tadi, inovasinya membuat penataan. Nah, mungkin di tempat Pak yang lapas misalnya Pak Edi, Pak Junaidi misalnya, oh, saya mau bikin pakai ini gitu. Nah, itu ya dan sebagainya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk runut dari tugas Pak Dedi ini ya, kita lihat bahwa Pak Dedi sudah pas ya, ada dari identifikasi isu, jadi dia mengidentifikasi isu, ya bisa seperti ini saja identifikasi isu. Nanti Bapak Ibu untuk data dan faktanya masukkan saja di rancangan, ya. Atau boleh juga hari ini, misalnya pada saat Bapak Ibu mendapatkan paparan, ketika identifikasi isu bisa Bapak langsung ceritakan data dan faktanya gimana. Oke, kemudian juga kita lihat ada penetapan isu ya, penetapan isu. Ya, saya apa ya? Saya hargai apresiasi Pak Dedi sudah bagus dia. Kalau tadi yang ditayangkan tadi dia menggunakan APKL dan USG. Di situ Pak Dedi katakan bahwa APKL untuk menilai kualitas isu, kemudian USG untuk memilih satu isu. Bagus sekali itu, benar sekali yang dikatakan oleh Pak Dedi itu. Jadi Bapak Ibu, APKL itu bisa digunakan untuk menilai apakah isu tersebut layak untuk diangkat. Nah, misalnya seperti Pak Dedi tadi ada 5 isu,
maka ambil 3 dari yang tertinggi, dari yang menurut Bapak Ibu, dari penilaian Bapak Ibu 5 isu itu yang memenuhi syarat atau memenuhi kualitas isu atau isu yang baik, itu ambil misalnya diambil 3 saja, ranking 1, ranking 2, dan ranking 3, atau nilai tertinggi 1, nilai tertinggi 2, nilai tertinggi 3. Nah, setelah itu baru nanti dianalisis lagi untuk memilih kira-kira di antara 3 itu yang mana yang mau diselesaikan, yang mana yang akan diselesaikan. Kan tidak mungkin Bapak Ibu dalam nanti ketika akan melakukan aksi perubahan dalam 60 hari kalender itu tiga itu tidak mau diselesaikan, ya kewalahan nanti Bapak Ibu menyelesaikannya 3 itu, maka kita pilih dulu 1 untuk diselesaikan. Nah, pemilihannya bisa seperti cara Pak Dedi tadi menggunakan USG. Kita melihat dari unsur urgensinya, seriousness, dan growth, ya. Nah, setelah dapat isu ini, maka Bapak Ibu uraikan penyebabnya. Tadi Pak Dedi juga sudah pakai fishbone kayaknya tadi Pak Dedi ya. Jadi Pak Dedi lihat dari ada unsur man-nya, ada unsur materialnya dan sebagainya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu dari masing-masing itu bisa Bapak Ibu rumuskan untuk masing-masing penyebab itu bisa Bapak Ibu rumuskan. Kalau penyebab ini solusinya seperti ini, penyebab ini solusinya seperti ini. Nah, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan solusi, beberapa alternatif solusi. Nanti Bapak Ibu silakan pilih dari alternatif solusi itu yang mana yang mau dilakukan di jangka pendek nanti di 60 hari itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baru setelah Bapak Ibu dapatkan, baru mulai pikirkan inovasinya apa. Tadi yang dikatakan pada tadi, solusinya katanya membuat pemetaan, inovasinya katanya dengan menggunakan aplikasi sederhana Microsoft Excel. Nah, sudah. Jadi sudah pas itu. Ya, jadi pelayanan digitalnya ada, dia berbasis teknologinya ada, walaupun sederhana, masih berbasis teknologi juga. Seperti itu. Ya. Oke, saran saya untuk Pak Dedi nanti silakan diteruskan lagi untuk ke tugas kedua hari ini ya di MKB. Oke. Baik. Ada lagi saran sebelum kita lanjutkan ke yang peserta berikutnya? Ya. Kalau tidak ada tadi sudah Pak Dian sudah mengajukan diri. Oke, Pak Dian mohon dikirim juga ke WA ke saya Pak Dian ya. Ininya ya, bahan tayang dan Siap, Cus. Oke. Sudah dikirim. Sudah dikirim tadi, Cus. Tadi pagi. Udah toh. Oh ya, entar saya cek. Udah, Cus. Sudah saya balas belum? Belum, Cus. Nah, kalau belum nanti nggak masuk, Pak. Karena rata-rata yang Oh, siap, siap. sudah ngirim sudah saya balas. Walaupun hanya dengan reaksi saja, ada yang cuma kasih jempol gitu. Walaupun seperti itu, tapi sudah saya respon. Saya tuh sengaja saya respon supaya Bapak Ibu yakin bahwa tugasnya sudah terkumpul, sudah di-code, sudah dibaca oleh code. Ya, makanya saya respon, saya balas gitu ya. Ya, walaupun hanya just say thank you dan sebagainya. Ya. Oh, mungkin yang masalah tadi Pak Dian ya, masalah nomor tadi ya. Iya, aduh Pak Dian nih. Enggak nyimpan nomor saya ya. Hanya ke dengan Pak Mai itu. Pak Mai ada tuh nomor saya. Iya. Oke, nggak apa-apa Pak Dian. Nanti aja boleh. Baik, Cus. Ya. Kalau bisa nanti sekarang juga boleh. Silakan dipaparkan Pak Dian. Baik, Cus. Mohon izin Assalamualaikum. sebentar Bapak Ibu ya, saya mau ngambil charger laptop dulu ya. Daripada nanti mati laptopnya. Nggak apa-apa Pak Dian, langsung aja Baik, Cus. paparan. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Sos Aril dan juga rekan-rekan peserta PKP 4. Izin memperkenalkan diri. Sekali lagi, nama saya Dianta Kita Senuraya, asal UPT, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai. Berkenan saya memaparkan untuk tugas individu aktualisasi kepemimpinan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai. Saya paparkan dulu
mengenai latar belakang sebelum saya masuk ke bagian identifikasi permasalahan. Wilayah Kota Dumai terletak dengan geografis berada di pesisir pantai timur Sumatera yang menghadap ke arah Selat Malaka, yang salah satu pelayaran tersibuk di dunia dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan kawasan segitiga Indonesia, Malaysia, Thailand. Selain itu, adanya beberapa industri, dermaga ekspor, dan perusahaan berskala nasional dan internasional yang banyak mempekerjakan tenaga kerja asing yang menggunakan izin tinggal terbatas atau ITAS, yang bekerja dengan data sementara sebanyak 300 WNA lebih, sehingga harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut. Identifikasi isu dalam hal untuk kita melakukan pengawasan tersebut, yaitu dalam memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi ke-1 TPI Dumai masih dijumpai beberapa kekurangan dalam pelayanan pelaporan tenaga kerja asing atau TKA pemegang izin tinggal terbatas, antara lain yaitu kesulitan dalam melakukan pelaporan tenaga kerja asing pemegang izin tinggal terbatas. Kedua, jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah orang asing yang harus diawasi. Ketiga, respon yang lambat dalam menangani permintaan data tenaga kerja asing atau pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS. Menentukan prioritas masalah yaitu kami menggunakan metode USP, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Dengan menentukan prioritas masalah tersebut, kami menentukan 3 inti permasalahan, yaitu kesulitan dalam melakukan pelaporan tenaga kerja asing atau TKA pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS. Ini urgensinya sebanyak 5, seriously-nya ada 5, growth-nya ada 5. Jadi jumlah total ada 15. Kedua, jumlah pegawai yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang asing yang harus diawasi. Itu menyentuh urgensinya 5, seriously-nya 4, dan growth-nya 3. Namun masuk ke kedua. Yang ketiga, respon yang lambat dalam menangani permintaan data tenaga kerja asing pemegang izin tinggal terbatas. Nilainya urgensinya 4, nilainya seriusnya 4, growth-nya 3. Jumlahnya 11 dan prioritas 3. Melalui prioritas masalah tersebut, kami menentukan analisa akar masalah melalui pohon masalah. Jadi kami dengan ini menyebutkan akibatnya, yaitu keluhan dari masyarakat dan perusahaan dalam pelayanan pelaporan tenaga kerja asing atau TKA pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS. Dan masuk ke poin ke-1, ini adalah akibat yang paling utama, yaitu kesulitan dalam melakukan pelaporan tenaga kerja asing TKA pemegang izin tinggal terbatas atau ITAS oleh pihak perusahaan tenaga kerja asing. Dan sebab-sebabnya ini ada beberapa poin yang kami paparkan. Ini sebab yang paling utama, yaitu nomor 2-nya ini, yaitu penggunaan teknologi informasi yang tidak optimal selama keberadaan warga negara asing tersebut. Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Dumai belum memaksimalkan teknologi yang ada untuk pelaporan tenaga kerja asing tersebut. Ini yang kedua, keterbatasan jumlah pegawai yang bertugas melakukan pendataan. Yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan dalam rangka memberikan pelaporan. Ini sebab-sebabnya, dan ini juga sebab yang nomor 2-nya ini, yaitu belum memanfaatkan IT dalam pelaporan dari yang urutan yang pertama ini. Yang kedua, keterbatasan jumlah pegawai ini masuk ke jumlah pegawai yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang asing yang harus diawasi. Yang ketiga, jarak perusahaan dengan kantor migrasi kelas 1 TPI Dumai yang lumayan jauh. Memang kalau kita searching atau browsing di internet ini, Kota Dumai ini nomor 2 terluas di Indonesia dalam kategori kota madya. Alternatif solusi yang kami berikan yaitu melalui peran kepemimpinan, yaitu saya sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mengarahkan tim kerja melakukan komitmen dan dengan integritas
dengan situasi dan kondisi kerja. Secara bersamaan juga membutuhkan konsentrasi, perhatian, penyelesaian atas tuntutan kerja yang lain dengan menentukan inovasi, yaitu penggunaan sistem pelaporan tenaga kerja asing TKA pemegang izin tinggal terbatas berbasis elektronik. Berbasis elektronik ini bisa saya jabarkan, salah satunya itu Google Form. Kita akan memberikan link Google Form itu kepada seluruh perusahaan. Nanti mereka akan mengirimkan data-data tenaga kerja asingnya ataupun izin tinggal terbatas yang baru masuk. Karena kita elektronik ini pertama kali masuk itu tidak wajib untuk melapor ke kantor imigrasi. Namun kita membutuhkan data yang real setiap perusahaan itu, setiap tenaga kerja asing, yaitu pelaporan warga negara asing yang berada di wilayah kerja kita. Karena itu tercantum di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Tahapan kegiatan, kita melakukan konsultasi dan laporan rencana aksi perubahan kepada mentor, yaitu pimpinan di atas saya sebagai kepala seksi. Dan juga rapat koordinasi rencana aksi perubahan dengan agenda pembentukan tim rencana aksi perubahan, menentukan teknis pelaksanaan, menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana, melakukan konsultasi dan diskusi teknis pelaksanaan aksi perubahan dan penerbitan surat keputusan tim aksi perubahan. Sumber daya, peta dan pemanfaatan. Tim rencana aksi perubahan nantinya akan digambarkan dalam struktur tim kerja aksi perubahan yang menunjukkan hubungan kerja dan koordinatif dalam pelaksanaan aksi perubahan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dideskripsikan tugas dan peran masing-masing anggota tim kerja. Dan juga kita melalui manajemen pengendalian mutu pekerjaan, dengan rencana aksi perubahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, perlu ditetapkan target capaian pelaksanaan aksi perubahan. Target tersebut dapat dibagi menjadi target capaian jangka pendek, target capaian jangka menengah, dan target capaian jangka panjang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Nah, ini maksudnya nanti kita akan tetap melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita berikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaporan berbasis elektronik, yaitu Google Form. Pemanfaatan teknologi, teknologi yang akan digunakan nanti akan berupa formulir digital, yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yang diisi oleh perusahaan atau penjamin bagi tenaga kerja asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TP Dumai. Mengapa saya menyebutkan dengan teknologi formulir digital ini? Karena selama ini kita mungkin yang pejabat imigrasi sudah mengetahui bagaimana pelaporan tenaga kerja asing ataupun warga negara asing ini melalui APOA. APOA ini selama ini wajib diberikan ataupun data tersebut dari pihak hotel ataupun penjamin orang asing yang berada di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya itu sangat tidak optimal karena sering terjadi masalah terhadap sistem tersebut. Namun untuk pelaporan warga negara asing yang bekerja atau TK ini memang tidak diwajibkan dari perusahaan, namun kita membutuhkan data tersebut untuk dalam arti pengawasan kita di lapangan. Terima kasih. Cuma ini yang data yang saya dapat sampaikan. Mohon arahan dan bimbingan dari Coach Aril dan juga rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dian. Oke, silakan. Atau Pak Sinuraya ya, boleh panggil. Silakan, ada teman-teman yang lain. Saya dari anggota peserta PKP Angkatan 4 ini mau memberikan tanggapan terhadap apa yang dipaparkan oleh Pak Dianta. Pak Sinuraya, silakan. Ya, silakan. Iya, kayaknya ada semua ya. Kalau diam ini mungkin pengalaman ibu-ibu ini ya, Bu Yosi atau Bu Rosida dulu ya, atau Bu Jenny gitu ya. Pak. Kalau diam itu artinya setuju ya, enggak? Waktu ditanya dulu kan, memang mau nikah sama ini, diam, ya setuju dia. Enak Bu Yosi. Oke, silakan. Siapa? Izin Pak. Ya, silakan. Izin bertanya nih Pak untuk Ya, Pak silakan Dianta. Hari. Ya. Sedikit Pak.
Ini tadi dari pemanfaatan teknologi ini tadi Pak, itu dijelaskan teknologi yang akan digunakan nantinya adalah berupa formulir yang diisi oleh perusahaan atau penjamin itu kan Pak. Itu dalam bentuk formulir digital, benar Pak? Apakah nanti formulir Benar, Pak ini Ari. yang selain digital apa manual itu apa masih tetap ada apa enggak Pak? Takutnya kan nanti yang maksudnya yang masyarakat atau yang masih ada di pedalaman, yang tidak ada IT, nanti solusinya bagaimana itu Pak? Apakah mungkin ada tetap atau mungkin ada solusi yang nanti dijelaskan atau mungkin ada anggota yang nanti tetap sosialisasi ke sana untuk pengisian formulir ini? Apakah tentang digital aja atau tentang yang manualnya tetap masih ada? Itu kan Pak. Apakah nantinya itu terkait dengan ini Pak, permasalahan-permasalahan yang ada itu kan untuk pengadaan software atau mengawasin TKI ini kan nanti takutnya kita bermasalah ini kasus-kasus yang sedang berjalan ini kan Pak. Apa tadi ada solusi lain untuk terkait dalam hal-hal ini nanti untuk kedepannya mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Ari atas saran dan masukannya. Memang di wilayah kerja kita ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Dumai, tingkat pendidikan ataupun tingkat tingkat pendidikannya sangat rendah memang. Namun untuk di daerah-daerah yang memang tidak mengetahui atau tidak memahami tentang IT ini, kita tetap melakukan pengawasan langsung Pak Ari, itu pengawasan di lapangan, pengawasan mandiri. Kita akan tetap berkoordinasi dengan rekan-rekan tim PORA, tim pengawasan orang asing di daerah kecamatan, pedesaan dan juga kota. Jadi tetap itu berjalan Pak Ari, namun untuk setiap perusahaan aja Pak Ari, perusahaan dan juga penjamin yang mampu ataupun memahami IT, kita memberikan solusi dalam pelaporan sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor migrasi. Jadi kita membatasi orang-orang tersebut berinteraksi dengan kita, jadi mengurangi juga tingkat-tingkat kong kali kong Pak Ari. Jadi kita membatasi hal tersebut dengan menggunakan IT. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengerti masalah tentang IT ini, Google Form ini ataupun pelaporan berbasis elektronik ini, kita akan tetap turun di lapangan, tetap juga pendataan dan mengawasi warga negara asing tersebut. Terima kasih Pak Ari atas masukannya. Oke, terima kasih Orianto. Sudah dijawab tadi sama Pak Dianta. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Yang lain? Izin Pak. Ya, silakan. Izin Pak Dianta. Febri ya, Febri ya. Paparan yang disampaikan sama Pak Dianta terkait pengawasan terhadap tenaga kerja asing kan melalui pemegang izin tinggal ITAS. Nah, mohon izin nih Pak Dianta terkait ITAS selama ini yang dikeluarkan oleh Imigrasi Dumai, apakah proses pendataan database ITAS sendiri sudah terakomodir dengan baik di sana atau belum, sehingga timbul wacana untuk melakukan pengawasan melalui sistem inovasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sanksi terkait tenaga asing yang melanggar yang tidak punya ITAS, apakah sudah terrealisasi atau bagaimana bentuk realisasi dari pelanggaran tersebut. Izin itu aja Pak Dianta, terima kasih. Baik Pak Febri, ini sangat bagus pertanyaannya. Saya belum sempat kemarin memasukkan data yang kita melakukan penegakan hukum yang tidak menggunakan izin tinggal terbatas. Kita tahun kemarin itu sudah melakukan konjustisia sebanyak 2 warga negara asing yang melakukan pelanggaran tersebut Pak Febri. Dan juga tahun ini kita sudah melakukan penegakan hukum melalui TAK, tindakan administrasi keimigrasian, melalui pendeportasian sebanyak lebih kurang kalau tidak salah itu ada sekitar 8 orang. 8 orang warga negara asing berbagai negara sudah kita deportasi karena pelanggaran izin tinggal tersebut, yang harusnya bekerja yang harusnya mereka menggunakan visa bekerja namun menggunakan visa melancong ke kita,
dan kita sudah melakukan penegakan hukum, Pak Febri. Memang ini sangat dibutuhkan, Pak Febri, karena beberapa keluhan dari instansi vertikal juga dari Pak Isbin dan juga rekan-rekan lain meminta data ke kita pada saat turun di lapangan. Kita memberikan data tersebut tidak sesuai dengan data dari perusahaan, karena begini, Pak Febri, untuk izin tinggal terbatas ini, izin tinggal terbatas online ini, untuk pertama kali dia tidak masuk ke sistem ke kantor migrasi setempat. Mereka itu mendapatkan langsung ke kedutaan dan langsung ke email mereka setelah dari verifikasi dari Direktorat Jenderal Migrasi atas rekomendasi dari Kementerian Dinas Tenaga Kerja, Pak Febri. Beda dengan sebelum-sebelumnya, sekitar 3 atau 4 tahun yang sebelumnya itu memang itu terbit langsung ke kita itu, Pak Febri. Jadi mereka mendapatkan visa tersebut langsung masuk ke kita, diberikan 7 hari atau admission 7 hari untuk melapor ke kita. Namun sekarang itu berbeda sistemnya, mereka itu mendapatkan itu langsung ke kedutaan setempat ataupun mereka melalui email. Ini sekarang sudah sangat sangat ringkas melalui kesisteman, sehingga dalam pengawasannya kita membutuhkan pengawasan ekstra, Pak Febri, karena tidak melalui kita lagi untuk kitas yang pertama, namun untuk perpanjangannya nanti akan melapor ke kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Febri. Terima kasih. Ini luar biasa Pak Dianta. Jadi pengetahuan saya juga ternyata ITAS ini dikeluarkan oleh kedutaan setempat sehingga keterbatasan pengawasan terkait kantor imigrasi kita. Terima kasih. Ini luar biasa ini terkait perubahannya nanti nih. Luar biasa, saya dukung nih, support, mantap. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Dianta. Baik, terima kasih kepada Febri Irwansa. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh Pak Dianta. Ya, untuk yang tugas ini tidak apa-apa Pak Dianta, belum ada data dan faktanya, tapi nanti kalau memang ini nanti Pak Dianta mau ajukan ke mentor dan coach, nanti Pak Dianta bisa masukkan fakta dan datanya juga, ya, untuk mendukung bahwa isu itu memang layak untuk diselesaikan. Ya, memang urgent untuk diselesaikan. Oke, baik. Nah, ini yang Pak Dedi tadi over target, ternyata Pak Dianta overnya 2 kali, over target. Kenapa? Karena yang Pak Dianta dia sudah ada apa namanya tadi di slide keberapa Pak Dianta, coba ke atas lagi Pak, ke atas di slide kedua kalau tidak salah, ya kedua, coba kedua Pak, kedua. Oh, ke bawah lagi Pak, bukan itu, bawah lagi Pak, paling bawah tidak salah tadi. Lagi Pak, ke bawah di slide keberapa ya? Lagi Pak, lagi. Nah, itu ada nah ya coba yang hijau itu Pak. Lagi banyak lagi Pak. Nah, itu. Yang terakhir Pak. Ya itu. Oke. Nah, di situ ada mana tadi? Atau di atasnya Pak ya? Di atasnya. Saya lihat tadi ada coba slide ke-8 Pak. Slide ke-8 tadi saya baca tadi, saya lihat tadi ada ini, itu. Ada sumber daya. Ada peta dan pemetaan sumber daya. Udah masuk ini, ya. Ya, artinya Pak Dianta sudah mempertimbangkan kira-kira nanti siapa saja tim yang akan terlibat dalam pelaksanaan perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tempat Pak Dianta. Nah, jadi Pak Dianta juga sudah mempertimbangkan siapa-siapa yang akan terlibat. Nah, makanya ada pemanfaatan sumber daya. Nah, jadi sumber dayanya nanti akan dia bikin strukturnya. Nah, ya benar seperti itu aja. Tapi nanti di rancangan tadi tetap dimasukkan strukturnya Pak Dianta ya. Mana akan dilihat hubungannya gimana gitu. Kemudian hubungannya apakah dia hubungan hierarki atasan bawahan, atau hubungan koordinasi, sebatas koordinasi, atau hubungan sebatas komunikasi gitu. Atau hubungannya tidak baik-baik saja. Oke, bukan yang terakhir itu, bukan itu bukan. Tidak ada tuh, bukan dalam kapasitas aksi perubahan ya. Iya, iya. Kalau memang terjadi itu bonus saja ya. Ini tidak usah digambarkan Pak Tianta, nanti Pak Tianta gambarkan hubungan antara
ini dengan ini tidak baik-baik saja enggak. Tapi gambarkan yang seperti contohnya di awal tadi. Apakah hubungan koordinasi, apakah hubungan komunikasi, apakah dia batas hierarki. Hierarki itu misalnya di sumber daya itu Pak Dianta masukkan kasubsi di bawah Pak Dianta misalnya. Atau kasubit atau apa. Ada Pak Dianta ya, misalnya. Nah, maka di situ bisa Masih jadi ada. hubungan hierarki antara atasan dan bawahan gitu. Ya. Ya gitu, atau hubungan pelaporan, misalnya Pak Dianta masukkan ke kabinetnya, mentornya, tambah lagi garis hubungan, oh itu hubungan pelaporan, artinya Pak Dianta selaku agen perubahan akan melaporkan progresnya ke atasan, ke kabin, bisa seperti itu. Tapi nanti di klasikal kita akan kupas tuntas tentang peta dan pemanfaatan, ya nanti. Makanya buat saja seperti Pak Dianta ini sudah bagus, artinya sudah mulai memikirkan. Nah, tapi nanti bentuk hubungannya gimana, nanti kita kupas di pembelajaran klasikal. Sabar ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Kemudian lagi, coba lihat Pak Dianta ke atas ke slide kelima. Ya. Nah, di situ Pak Dianta menggunakan pohon masalah. Oke. Jadi biar bervariasi. Kalau Pak ini tadi Pak Dedi tadi dia pakai fishbone, tulang ikan ya dirumuskan. Nah, kalau Pak Dianta dia pakai pohon masalah. Kenapa dia disebut pohon masalah? Karena apa? Karena isi ini intinya seperti pohon terbalik. Artinya ini kalau dibalik dia jadi pohon kan. Yang paling atas dampak itu yang dituliskan oleh Pak Dianta itu dampak. Bagus sekali dampak. Itu seperti akar. Nanti dia yang ke atas lagi batang, kemudian kiri kanannya ranting. Nah, makanya dikatakan pohon masalah. Gitu ya Pak Dianta ya, dan yang lainnya ya. Saya kira. Nah, tetapi ada di tanda panahnya itu Pak Dianta. Di tanda panah pertama itu bukan ke bawah, dia ke atas Pak Dianta. Yang tanda panahnya itu. Yang dari keluhan sini Cus ya. masyarakat. Iya, nah itu. Nah, Ya itu siap ke Cus. atas. Ya. Saya lupa Cus ini Cus. Ya, Cus. yang tanda panahnya itu Pak Dianta. Tanda panahnya itu ke atas. Ya, Karena apa? siap. Ya, karena itu dampak. Dampak. Siap, salah Cus. Nah ya, dibalik aja, dibalik. Tinggal diputar. Baik. Ya, panahnya Pak. Makasih Cus. Ya, jangan laptopnya Bapak balik. Laptopnya Bapak balik ke sini nanti. Iya. Baik. Iya, panahnya Bapak balik. Nah, kenapa? Karena yang atas itu sudah berbicara dampak. Artinya dampak ini disebabkan oleh apa? Nah, itu tadi yang Pak Dianta masukkan kesulitan dalam melakukan pelaporan TKA tadi. Pelaporan TKA yang pemegang ITAS. Nah, Pak Dianta masuk situ ya. Nah, terus ke bawahnya sudah benar itu Pak Dianta. Ke bawahnya sudah benar. Itu ada 3 penyebab menurut Pak Dianta. Penyebab utama. Baik, Cus. Nah, ada 3. Ada penggunaan teknologi, ada kelebatasan jumlah pegawai, ada rendahnya kesadaran masyarakat. Nah, Pak Dianta seperti saya katakan tadi di awal dengan Pak Dedi tadi, yang 3 ini Pak Dianta cukup ambil satu saja Pak, jangan ambil 3-3-nya. Jadi yang 3 ini, yang lain juga ya, yang lain juga ya kalau mau pakai masalah kayak Pak Dianta ya. Jadi penggunaan teknologi, keterbatasan jumlah dan rendahnya itu Pak Dianta analisis lagi pakai USG Pak. Oh gitu. Gitu. Iya. Nanti dari USG itu dapatlah 1 kan. Nah, yang 1 itu baru Pak Dianta kebawakan lagi dari penyebab spesifik. Nah, yang atas itu namanya penyebab utama. Jadi itu isu atau akar masalah, penyebab pokok atau penyebab utama, bawahnya penyebab spesifik. Nah, gitu. Seperti ini Pak Dianta. Coba saya tutup dulu Pak Dianta sebentar ya. Saya tutup dulu sebentar. Seperti yang di Bapak Ibu kan sudah ada tuh yang bahan saya kemarin itu. Ada kan? Yang sudah saya kirim itu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tuh kan Pak Dianta tak panahnya ke atas kan? Nah, ini panahnya ke atas. Nah, Baik, ini Cus. tidak. Nah, ini yang 4 ini bukan 4 penyebabnya, Pak. Tapi dia 1. Ini kenapa dia B ini dia dapat dari USG tadi. Diulang lagi USG-nya. Ya. Nah, diulang lagi USG dapat 1, misalnya dia dapat D. Maka penyebab utama yang akan kita penyebab utama dari ini menurut kita adalah poin D. Baru kita runut lagi ke bawah. Poin D itu penyebab pokoknya apa, penyebab spesifiknya apa. Baru dapat ini A, B, C, D.
Nah, nanti yang sinilah nanti yang akan kita jadikan solusi. Caranya boleh kita USG lagi, ya. Ini cuma berapa kali USG kan? Orang hamil saja bisa berpuluh-puluh kali USG kan, apalagi ini pohon masalah kan? Iya, jadi nggak apa-apa di USG lagi, USG lagi. Nah, misalnya dari USG ini Pak Dianta mendapatkan C yang akan diselesaikan. Baru inilah gagasan kreatifnya apa yang C. Nah, nanti untuk mencari ini itu ada lagi namanya pohon alternatif. Nah, namanya. Jadi pohon sasaran, bukan pohon alternatif, jadi pohon utama, pohon sasaran. Nah, nanti diambil dari sinilah, ya. Pohon sasaran, baru nanti ke pohon alternatifnya. Enggak, Gitu. Tapi tidak apa-apa, cuma Pak. sampai ke sini aja. Cuma sampai ke sini, artinya Sudah, nanti Pak. terpilih. Jadi Pak Dianta bagus ya, beragam, bervariasi. Jadi ada pembelajaran juga bagi kita bersama. Ya? Oke. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke peserta ketiga. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau Izin, tidak Coach. ada, ya silakan. Ibu Jenny ya, atau Ibu apa? Yosi, Coach. Oh, Bu Yosi ya. Yang diam setuju tadi ya, Bu Yosi ya? Izin Bapak Dianta, mungkin di luar ini ya. Cuma saya ada penasaran sedikit masalah deportasi. Kalau di lapas seperti ini ya, membebaskan orang ya Pak ya. Nah, untuk warga negara asing, misalnya dia masuk nih ke Indonesia, ada nggak bertemu kasus yang sengaja sudah habis masa tinggalnya, sengaja tidak pulang-pulang supaya dipulangkan gitu. Untuk pemulangan itu apakah ditanggung oleh pihak imigrasi atau gimana Pak? Kalau bebas kan kami tidak menanggung biaya mereka pulang sampai ke rumahnya. Dan seandainya kami telat memulangkan WBP, kami bisa dituntut balik kan. Nah, kalau warga negara asing ini yang telat pulang, selain dideportasi, mereka bisa dipidanakan atau tidak, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dianta. Baik Bu Yosi, terima kasih. Siap, Jos. Baik Bu Yosi, terima kasih atas pertanyaannya. Memang banyak kejadian juga yang memang sengaja itu tidak melaporkan ke kita masa berlaku izin tinggalnya sudah habis. Itu biasanya itu menggunakan bebas visa, kunjungan ataupun VOA, visa on arrival. Mereka itu memang tidak mau melaporkan karena takut membayar denda. Memang itu sering kejadian itu, Pak. Bu Yosi, itu ada 2 orang warga negara Malaysia kita deportasi. Jadi untuk tindakannya tidak bisa kita melakukan apa namanya perjustisia, namun kita mendeportasi dengan penangkalan karena dengan aturan di bawah 60 hari tidak di atas 60 hari tidak serta-merta harus membayar denda, namun kita deportasi tetapi kita masukkan nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan, jadi tidak bisa masuk ke negara kita lagi selama masa waktu tertentu. Namun dia di bawah 60 hari, jika mereka mempunyai uang untuk membayar ke negara, itu mereka bisa dihapus penangkalannya dengan membayar denda tersebut dan mereka bisa masuk kembali lagi ke negara kita. Tapi tidak kita tidak melakukan tindakan deportasi. Yang tidak sanggup membayar itu di atas 60 hari kita langsung lakukan pendeportasian dengan memasukkan namanya ke dalam daftar penangkalan. Memang Bu Yosi itu ada 2 orang warga negara Malaysia kemarin kita deportasi karena keadaan sakit. Dia tidak memiliki cukup dana untuk membayar dan jadi mereka sengaja melewatkan masa izin tinggalnya di sini yang sudah illegal stay selama lebih dari 2 bulan, hampir kalau tidak salah kita kemarin mengamankannya sudah 4 bulan di sini. Akhirnya kita deportasi karena tidak wajib membayar denda, namun tidak bisa masuk ke negara kita lagi selama 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi apabila tidak yang bersangkutan tidak melakukan pengajuan pencabutan tangkalnya.
Demikian bisa sampaikan Bu Yosi, terima kasih. Ya, itu Bu Yosi. Tadi kalau nggak salah Bu Yosi tadi nanya masalah pemulangannya ya? Siapa? Biayanya negara Ya, yang ya. menanggungkan atau bagaimana, Pak? Baik Bu Yosi, kita berusaha dulu untuk mereka secara mandiri untuk biaya pemulangannya. Namun jika tidak mampu, kita akan berkoordinasi dengan kedutaan. Jadi ada 3 alternatif: satu dengan mandiri, kedua menghubungi kedutaan untuk biaya pemulangan. Apabila yang alternatif 1, 2 ini tidak dapat dipenuhi, kita akan menggunakan alternatif 3, yaitu menggunakan biaya anggaran kita, kantor migrasi. Terima kasih Bu Yosi. Oh gitu Bu Yosi. Ya gitu Bu Yosi. Ya, terima kasih infonya, Pak. Ya, jadi nggak pulang-pulangnya nggak sampai 3 kali puasa 3 kali lebaran kan? Siap Nggak, Jos, kayak ya, Bapak Jos. ya nggak harus menunggu 3 kali puasa 3 kali pulang lebaran nggak pulang-pulang baru dipulangkan nggak gitu kan? Ya, karena itu bukan Bang Toyib ya Pak Dianta ya. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Dianta. Apa ya? Sharingnya. Jadi saya juga bertambah pengetahuan juga saya tentang keimigrasian ini ya. Ya, bukan hanya Bu Yosi, bukan hanya ya Bapak Ibu peserta, saya juga bertambah juga dari paparan Pak Dian dari ternyata seperti itu ya. Ya, oke. Kita akan lanjutkan. Terima kasih Pak Dianta. Kita kasih hapus dulu untuk Pak Dianta. Ya, silakan. Ada lagi yang bersedia? Tadi sudah dari lapas sudah, dari imigrasi sudah. Iya, ada lagi? Ini kayaknya semuanya shy cat ya. Bapak Ibu tahu dengan shy cat? Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Iya. Padahal kalau mau tampil aja no word. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, no word. Iya. Kalau tidak ada kita undi aja deh. Saya punya undian ya. Ya. Mana undian saya tadi ya? Bentar. Saya cari dulu ya. Kita undi aja deh yang Bapak Ibu ingat dengan ini ya. Ingat dengan nomor daftar hadirnya, ingat ya. Ya, akan kita undi nih, kita puter. Kita undi ya. Jadi Bapak Ibu nanti nomor berapa nanti yang terkena ini. Siap ya? Arisan, Oke. arisan. 1, 2, 3. Ini saya nggak milih loh. Ini set. 21. Siapa nomor 21? Iya, siapa nomor 21? Ayo. Nomor 21. Izin saya, Coach. Oh, Pak Diarja. Monggo Pak Diarja. Silakan Pak Diarja. Iya. Tadi enggak mau Pak Diarja. Sekarang kita undi mau. Silakan Pak Diarja. Ya, terima kasih Coach. Izin, Sir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Coach Aril, dan seluruh rekan-rekan yang hadir secara virtual. Izin saya ingin menyampaikan sedikit paparan terkait dengan diagnosa kebutuhan organisasi yang menjadi tugas di hari ke-21 ini di Rubasan Bangkinang. Ini saya sampaikan profil Rubasan yang dibentuk pada akhir tahun 2002, pada akhir April 2002, yang beralamat Jalan Sultan Syarif Qasim, Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Rubasan Bangkinang sebuah institusi di bawah Kementerian Hukum dan HAM melakukan pelayanan di bidang penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara yang dititipkan. Sehari-harinya Rubasan Bangkinang melakukan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan, aparat penegak hukum terkait seperti Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan pemerintah daerah setempat. Ini laporan harian kami. Untuk per hari ini, karena barang-barang sudah baru dikeluarkan, terakhir tinggal hanya 22 register dengan jumlah
pegawai, kepala 1 orang, struktural 1, dan staf 8, jadi total 10 orang. Kemudian identifikasi masalah, yang pertama adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rubasan Bangkinang masih belum optimal. Dapat dilihat dari minimnya jumlah barang titipan yang disimpan di Rubasan Bangkinang. Kemudian yang kedua, masih ada kendala dalam pelayanan publik yang dilakukan di Rubasan Bangkinang yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Yang ketiga adalah pelayanan publik yang ada di Rubasan Bangkinang masih belum dapat dioptimalkan dan dengan memanfaatkan pelayanan berbasis digital. Ini merupakan isu-isu aktual dengan penentuan masalah prioritas dengan APKL analisis APKL. Ya, pertama adalah pengelolaan bahan barang yang belum optimal sebabkan kurangnya kesadaran minat APH untuk menentukan bahan barangnya. Yang kedua, keterbatasan luas gedung dan bangunan. Saat ini Rubasan belum memiliki standar sesuai dengan spesifikasi gedung Rubasan. Kondisi saat ini menempati bangunan gedung bekas Sultan Bangkinang yang dibangun sejak zaman penjajahan. Kemudian yang ketiga, SDM Rubasan Bangkinang yang terbatas baik dari segi kuantitas, jumlahnya maupun kualitas yang sesuai dengan kompetensinya. Yang keempat, minimnya sarana digital dan komunikasi sebagai sarana penunjang yang ada di Rubasan Bangkinang. Itu menjadi permasalahan yang prioritas ya yang harus diselesaikan. Nah, dari sini dari analis APKL yang pertama yang tertinggi nilainya adalah pengelolaan bahan barang yang belum optimal yang disebut kurangnya kesadaran. Ini yang harus kita bina, Pak, supaya APH lain dapat mengirimkan penyimpan barangnya di Rubasan Bangkinang. Kemudian penentuan masalah prioritas, hasil analisis di atas yang memenuhi syarat adalah pengelolaan bahan barang yang belum optimal sebabkan kurangnya kesadaran minat dari APH untuk menghidupkan bahan barangnya. Ini analisis akar masalah yang saya buat, Pak, yang dari 5M ya. Men, kesadaran APH, men dan juga keterbatasan SDM dari kita, kemudian mesin dari bangunan gedung yang belum sesuai dengan standar spesifikasi Rubasan, terus fasilitas penunjang yang minim dan terbatas, maninya keterbatasan anggaran, khususnya di anggaran IPA yang kita kelola, minimnya bantuan juga dari pihak ketiga yang sah, kemudian metodenya perlu dilakukan PKS perjanjian kerjasama bersama jaringan mitra strategis, kemudian perlunya sanksi tegas terhadap regulasi yang telah dibuat, kemudian material pengelolaan bahan barang yang dititipkan belum optimal, optimalisasi pemeliharaan bahan barang yang diperlukan anggaran dan tenaga SDM yang kompeten. Ini juga menjadi masalah. Kemudian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rubasan masih belum maksimal. Ini problemnya, Pak, yang ada sekarang. Dapat minimnya jumlah barang titipan yang disimpan di Rubasan Bangkinang. Kemudian masih ada kendala dalam pelayanan publik disebabkan beberapa faktor. Itu yang harus kita gali dan kita cari. Nah, setelah dilakukan analisa, ini beberapa penyebab masalah prioritas, Pak. Pertama adalah secara regulasi sudah jelas dasar hukum dan pembentukan Rubasan, namun untuk pelaksanaan kebijakan masih belum optimal. Sudah selayaknya pihak APH, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pihak terkait lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Kampar dengan penuh kesadaran memilihkan bahan barangnya di Rubasan Bangkinang. Kemudian masih kurangnya sinergitas yang baik dalam rangka pengelolaan bahan barang yang ada di Kabupaten Kampar, dan terkesan masing-masing APH berusaha mengelola barang bahasannya sendiri dan menganggap itu merupakan bagian dari kewenangannya. Alternatif desain solusinya yang pertama adalah melakukan inovasi sosialisasi yang masif dan berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi langsung pada seluruh APH di wilayah kerja Kabupaten Kampar sampai ke tingkat kecamatan, seluruh polsek di wilayah kerja Kabupaten Kampar, meminta dukungan terhadap informasi dan eksistensi Rubasan Bangkinang kejadian Perpindah, pemerintah daerah Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar, dan instansi terkait lainnya. Kemudian alternatif yang kedua, membangun perjanjian kerjasama kepada aparat penegak hukum terkait dengan pemerintah daerah dalam hal dukungan tugas pokok dan fungsi penguatan bahan di wilayah hukum Kabupaten Kampar. Kemudian melakukan sinergitas hubungan kerjasama yang baik melalui silaturahmi, koordinasi, dan menjadikan APH serta pihak terkait adalah mitra utama dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Rubasan. Kemudian memfasilitasi serta memberikan pelayanan terbaik terhadap seluruh pengguna layanan dengan menciptakan inovasi bola serta pelayanan berbasis teknologi digital serta informasi lain, syarat prosedur layanan melalui website, media sosial serta sarana WhatsApp guna mempermudah pelayanan.
memberikan akses yang mudah, cepat, serta kapan saja, di mana saja kepada pengguna layanan, termasuk pada mitra strategis, aparat penegak hukum. Pelayanan prima ini tentunya menjadi quality control untuk menciptakan kepercayaan publik bahwa tugas dan fungsi rubasan telah berjalan dengan baik. Kemudian, inovasi penyelesaian masalah. Yang pertama, ini masih rencananya inovasi, Pak. Dalam proses juga adalah layanan jemput bola. Ini pernah kita luncurkan juga untuk inovasi WBK ya, di mana layanan ini memberikan kemudahan kepada pengguna layanan termasuk KPO untuk menentukan bahasan barangnya atau pengambilan bahasan barang tanpa harus datang ke rubasan. Petugas rubasan dengan sigap dapat melayani namun terbatas untuk benda-benda yang kecil dan tidak menimbulkan efek lain yang tidak menimbulkan biaya yang banyak. Jadi kita bisa menjemput barang yang mau dititipkan atau mengantarkan barang yang mau mereka ambil, Pak. Itu berlaku untuk KPH dan kepada pengguna layanan lain. Yang kedua, layanan WhatsApp online. Layanan ini meliputi berbagai jenis layanan seperti layanan informasi, layanan pengaduan, pengambilan, pengeluaran bahasan barang, layanan titipan. Hanya dengan menghubungi WhatsApp yang disediakan oleh Rubasan Bank Pinang, pengguna layanan dapat dengan mudah melakukan permohonan informasi, penitipan atau pengambilan bahasan barang. Pengguna layanan mengirimkan syarat sesuai ketentuan melalui unggahan WhatsApp, kemudian petugas Rubasan persiapkan informasi atau barang yang akan diambil atau dititipkan. Kemudian pengguna layanan wajib datang ke kantor dan dilakukan verifikasi keabsahan dokumen. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi pengguna layanan, bagaimana proses birokrasi dapat terpangkas dengan baik dan mudah. Maksudnya kita bisa melayani lebih cepat, Pak. Jadi mereka ketika datang itu sudah langsung dengan cepat barangnya sudah disiapkan, seperti itu. Yang ketiga adalah perjanjian kerjasama. Perlunya perjanjian kerjasama kepada mitra strategis untuk peningkatan sinergitas pengelolaan bahasan dan barang. Ini merupakan inovasi unggulan yang mampu membuat APR menentukan bahasan barangnya sehingga tugas fungsi Rubasan Bank Pinang dapat berjalan optimal. Jadi PKS ini perjanjian kerjasama ini fungsinya sebagai sarana sosialisasi juga, Pak. Ya, termasuk juga untuk mengingatkan para APH bahwa kita ada sebagai salah satu tempat yang alternatif. Kalau alternatif seharusnya menjadi salah satu regulasi yang harus dilaksanakan bagi mereka, Pak. Bahwa barang-barang yang ada di mereka seharusnya dititipkan dan dilakukan perawatan pemeliharaan di Rubasan. Demikian, Pak, paparan dari saya. Terima kasih. Mohon tanggapan dan sarannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Diharja yang telah memaparkan hasil dari tugas individunya di rumpasan kelas 2 Bangkinang, Kabupaten Kampar. Silakan Bapak Ibu ditanggapi dari peserta tentang apa yang dipaparkan Pak Diharja ini. Oke, silakan. Atau yang mau komen kita undi juga ya. Kayaknya kalau dipaksa diundi mau dia ngomong. Gitu ya, atau kita paksa undi ya. Oke, kita paksa undi ya. Saya stop dulu ya Pak Diharja, nanti Pak Diharja ini lagi sering lagi ya. Ya, saya undi nih, siapa yang dapat ini silakan berkomentar nanti ngomong. Biar ada suaranya. Siap-siap ya. Go. Saya enggak bukan saya yang membuktikan. Dedi. 16. Siapa nomor 16? Nomor daftar hadir 16, NGH. Dedi Irawan. Pada dia. Ya, silakan nomor 16. Tidak ada yang ngaku ya. Jangan-jangan peserta goib kalau tidak ngaku. Nomor 16 ini peserta goib, jangan-jangan kalau ada yang ngaku. Izin Bapak. Ya, silakan Pak Zul Mawan. Pak Zul Mawan. Gimana Pak Zul Mawan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diharja mungkin bisa dia tayangkan lagi Pak Diharja. Baik, silakan Pak. Ya, salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semuanya. Baiklah, Bapak Kur dan Bapak-bapak semuanya. Memang saya lahir di Rubasan sama dengan Pak Wiaja, saya anak Rubasan. Terus ditempatkan di Blangpidi, DLP kelas 2B Blangpidi.
Jadi dalam perjalanan saya bertugas di Rubasan memang betul macam Pak Diaja bilang Bapak. Yang pertama kurangnya tenaga kita di Rubasan Banda Aceh dan kurangnya fasilitas karena kemungkinan tidak ada komunikasi ataupun kerjasama antara pimpinan kita. Jadi kurangnya barang-barang titipan. Nah, di Rubasan Banda Aceh ya Bapak ya. Terus saya ingin menanyakan apakah ada sistem pelelangan di Rubasan Banking? Bagaimana pelaksanaan pelelangan di sana? Cuman itu aja Pak yang saya ingin tahu karena kami di sini tidak ada pernah pelelangan Pak. Mau itu aja saya. Oke. Cuman itu aja. Wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Jul. Sama-sama orang yang pernah di Rubasan ya Pak ya. Alhamdulillah waktu saya bertugas di Rubasan Bangkinang sejak dari akhir tahun 2022 yang lalu. PR yang saya dapatkan, perintah dari Pak Kadip, Kepala Divisi Pemasyarakatan saat itu adalah bagaimana melakukan pengelolaan Basan-Baran, khususnya barang-barang idle yang sudah lama terendam di situ Pak. Ada salah satunya itu barang berupa pakaian bekas yang dititipkan sejak dari tahun 2004. Itu sudah berjalan 19 tahun, hampir 18 tahun saat itu. Sudah lama ya. Itu tidak ada kejelasan hukumnya Pak, milik dari Polda Riau, yang kemudian menjadi target prioritas saya untuk menyelesaikannya. Dan alhamdulillah dengan koordinasi yang baik melalui beberapa pihak yang terlibat di Polda di tahun 2023 yang lalu. Maaf, 2022 yang lalu kami berhasil melakukan penghapusan atau pemusnahan gitu, dengan persetujuan dari Polda Riau. Kemudian kami juga koordinasi dengan Kejaksaan, ada barang-barang berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sudah lama juga sejak dari tahun 2009 Pak. Itu juga baru berhasil kami lakukan lelang Pak. Nah, untuk proses lelangnya itu sepenuhnya adalah kewenangan dari pihak Kejaksaan. Kita di Rubasan ini hanya sebagai mediator atau fasilitator untuk menyimpan, merawat, memelihara barang-barang. Sementara kewenangannya yang pemiliknya adalah dari penitip Pak. Ada dari pihak Kejaksaan, kepolisian, atau pengadilan. Kami hanya melakukan perawatan saja. Nah, eksekusinya dari mereka, mau dikembalikan, mau dimusnahkan, atau dilelang, itu dari pihak Kejaksaan ataupun pemilik atau penitip dari barang-barang tersebut. Jadi prosesnya kita akan membuat usulan atau rekomendasi bahwa barang yang ada di Rubasan ini sudah tidak layak. Terus proses hukumnya juga kita tanyakan, ya sudah seharusnya dimusnahkan karena pemeliharaannya juga membutuhkan biaya yang banyak Pak, tidak sedikit. Nah ini menjadi bahan dari mereka untuk segera melakukan penghapusan atau lelang. Karena kalau dipaksakan juga lama-lama di situ, jadi barang-barang yang nilai ekonomisnya akan semakin lama makin turun. Rendah, ya. Seperti itu. Jadi kami lakukan koordinasi terus dan alhamdulillah ditanggapi, direspon karena kami sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan. Jadi itu menjadi langkah yang baik Pak. Saya kira demikian jawaban dari saya Pak Jul. Kalau ada yang jelas lagi, monggo silakan dipertanyakan. Terima kasih Pak. Ya, itu Pak Jul penjelasan dari Pak Diharja. Ya, tanya yang melelang itu yang nitip ya Pak Diharja ya, bukan yang dititipi ya, kira-kira gitu ya Pak Diharja ya. Iya. Gimana Pak Jul? Cukup Pak Jul? Ya, cukup Bapak. Oke. Baik. Terima kasih kepada Pak Zulmawan. Nah, kalau kita lihat di sini yang akan ditingkatkan oleh Pak Diharja ini coba dari atas Pak Diharja, dari USG tadi Pak. Dari slide berapa itu yang ada USG-nya tadi? Ya, oke yang ini aja Pak. PKL ya. Ya. Nah, kalau kita dari sini, jadi yang mau diangkat Pak Miharja ini adalah pengelolaan barang-barang yang belum optimal, sebabnya kurangnya kesadaran. Ya, mungkin gini aja Pak. Di isu itu jangan dibuat penyebabnya dulu Pak Miharja. Jadi misalnya pengelolaan barang-barang yang belum optimal, nanti ya kata yang disebabkan itu dihapus saja.
Itu kan nanti berbicara penyebab kan. Jadi nanti masukkan di fishbone-nya salah satu penyebabnya apa, Pak. Nah, gitu. Ya kan, Pak ya? Baik, Pak. Ya. Baik. Ya, begitu juga dengan yang kedua. Nah, jadi kondisi saat ini itu juga harus dimasukkan. Jadi misalnya keterbatasan gunaan bangunan, apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, juga itu ada penyebabnya, Pak. Oh, enggak. Oke, enggak. Dan yang ketiga sudah bisa. Maupun dari kualitas dan kuantitas. Itu nanti bisa jadi dua itu, Pak. Lihat ya. Yang pertama, ya dari kuantitasnya satu isu, dari kualitasnya juga satu isu, Pak Diarja. Ya, jadi misalnya kalau yang dari dari kuantitas isunya Pak Diarja angkat misalnya masih terbatasnya SDM, jumlah SDM di Rumpasan Bangkinang. Tapi satu isu lagi berbicara tentang kualitas kan? Misalnya masih rendahnya kompetensi atau pemahaman atau masih rendah, atau belum optimalnya atau belum maksimalnya kompetensi dari SDM yang ada di Rumbasan. Jadi dua dia Pak Diarja ya. Ya, jadi dua. Jadi isu dua isu itu. Ya. Karena di situ Pak Diarja berbicara dua hal yang berbeda, satu kualitas, satu kuantitas. Jadi dipecah lagi. Betul, ya Pak ya. Kemudian minimnya sarana kita dan komputerisasi. Oke, ini bisa juga jadi isu. Jadi ini bisa Pak Diarja kembangkan lagi menjadi 5 isu. Ya. Jadi Pak Diarja bisa kembangkan lagi menjadi 5 isu. Ya, bisa Pak Diarja kembangkan lagi 5 isu, baru nanti Pak Diarja analisis menggunakan APKL. Nah, dari sini yang terpilih yang pertama Pak Diarja ya. Belum optimalnya pengelolaan barang-barang. Karena apa? Baru yang penyebab ke bawah tadi, yang fishbone tadi Pak Diarja. Nah, begitu juga yang tadi yang pertama tadi Pak Dedi ya, yang pertama tadi ya. Coba ke bawah lagi Pak Diarja. Slide tadi ke bawah lagi. Saya mau bertanya tadi udah saya. Oke. Ini yang fishbone Pak. Nah itu nanti yang penyebabnya masukkan ke sini aja. Tapi penyebab dari yang terpilih saja Pak Diarja ya. Penyebab dari yang terpilih. Nah di sini untuk yang hitam itu problem ya Pak ya, problem, atau bisa juga diganti dengan dampak, boleh Pak ya. Dampak apa misalnya, dampak dari tadi yang belum optimal pengelolaan tadi. Nah misalnya dampaknya Pak Diarja katakan masih rendahnya kinerja pelayanan di Rumbasan Bangkinang, seperti itu. Kenapa? Ya karena salah satunya tadi kan dampak ini disebabkan oleh yang dari eksternal tadi. Gitu. Kemudian ke bawah lagi Pak Diarja. Ke bawah lagi nanti Pak Diarja akan mempunyai alternatif solusi ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang di Pak Diarja ini rencananya mau ambil dari alternatif ini, mau diambil satu atau semuanya mau dilakukan Pak? Izin rencananya Pak, rencana satu Pak gitu. Oh, rencana satu. Kalau begitu nanti dipilah lagi dari 3 ini berapa tadi, ada beberapa tadi kan Pak ya. Nah Pak Diarja pilah lagi, Oke. Ya, saya tertarik dengan yang terakhir tadi Pak, alternatif solusi. Yang mana diangkat? Yang tertarik tadi yang mau diangkat. Ini adalah pola WhatsApp kerjasama. Ada satu lagi Pak? Enggak ada ya? 3 ya? 3 Pak. Oh 3. Oke, ya. Oke. Saya kira tadi yang ketiga tadi pemberian informasi ya. Oke. Nanti kalau begitu dari 3 ini rencananya ke berapa Pak? 1, 2, 3? Saya lebih tertarik kalau untuk pengelolaan ini di ketiga ini Pak, perjanjian kerjasama ini. Karena gitu PKS ya. Nah, betul Pak. Oke. Nah, baru nanti untuk meningkatkan sinergitas pengelolaan nanti baru Pak Diarja nanti rumuskan kegiatan-kegiatannya Pak Diarja ya. Ya. Sama bisa belajar dengan Pak Dedi lah. Pak Dedi tadi kan sudah merumuskan kegiatannya 1, 2, 3 mana Pak Dedi Irawan. Nah, bisa tanya-tanyalah ke Pak Dedi ya untuk meningkatkan untuk perlunya PKS tadi ya, perjanjian kerjasama tadi. Nah, apa yang akan Pak Diarja lakukan gitu. Nah, itu kegiatan-kegiatannya. Oke, baik, sudah bagus. Jangan lupa Pak Diarja, nanti karena kita ada pelayanan digital, kalau memang ini mau dilaksanakan, nanti pertimbangkan unsur digitalnya apa dalam transformasi digital untuk membangun organisasinya, untuk membangun Rumpasan ini menjadi organisasi digital, mengarah ke sana apa.
Ya Pak Dirja ya. Ya, jadi misalnya Pak Dirja akan melakukan perlunya PKS ini tentang sinergitas dan pengelolaan barang-barang tadi. Bahasan itu apa Pak? Bahasan barang rampasan Pak. Ya, bahasan itu barang rampasan, Pak. Oh, barang? Barang sitaan, maaf Pak. Bahasan itu barang sitaan, kalau barang rampasan. Oh gitu. Saya kira bahasan itu lawan dari kering, Pak. Kering lawannya bahasan gitu. Oke. Oke, baik Pak Dirja. Terima kasih Pak Dirja. Kita kasih aplaus untuk Pak Dirja. Menarik sekali. Ya, kita masih ada waktu lah satu lagi ya. Satu atau dua lagi lah. Siapa yang mau tampil atau kita undi lagi? Silakan. Ajukan saja nggak apa-apa. Tidak ada? Tidak. Masih pemalu semua dia. Masih saya cut semua ini. Lagi. Ya, Pak Dedi. Siapa yang ngomong tadi? Zainul Pak, izin Pak. Oh ya, silakan. Mengajukan dan mohon koreksinya Pak. Oke, siap Pak Zainul. Silakan Pak Zainul. Bentar Pak. Pak Zainul dari Lapas ya Pak ya? Dari Kanwil Kumham Pak. Oh ya, dari kantor kami. Oke. Bentar Bapak Ibu, agak lemot komputer. Ya, oke. Kenapa Pak? Biar Pak komputernya yang lola, asal jangan kita yang lola Pak ya. Ya Pak. Tuh, muncul Pak. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya izin mencoba mengajukan paparan mengenai dermata kebutuhan organisasi pada bidang tugas kami, bidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah pada kantor wilayah. Pertama, kami mencoba menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang itu pada prinsipnya dalam pembentukan peraturan undang-undangan itu di pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Nah, dari hal tersebut, kemudian dalam pasal 58 Undang-Undang 12 2011 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang 13 tahun 2022, disebutkan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 2-nya kemudian pengharmonisasian tersebut dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu sebelumnya pasal 58 tidak berbunyi seperti ini, tapi pengharmonisasian dilakukan oleh bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal. Nah, kemudian oleh Undang-Undang 13 tahun 2022 itu disebutkan bahwa dilaksanakan oleh instansi vertikal. Jadi dengan kata lain bahwa harmonisasi itu sejak tahun Undang-Undang 13 tahun 2022 adalah wajib dilakukan oleh
kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, permasalahannya itu latar belakang permasalahan kami adalah dari perubahan undang-undang tersebut itu menyebabkan meningkatnya secara drastis permintaan harmonisasi rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah pada kantor wilayah. Ini data yang bisa kami tampilkan di 2021 itu hanya 40 karena tidak wajib. 2022 juga seperti itu. Kemudian sampai dengan Agustus 2023 sampai dengan kemarin itu sudah 110, Pak. Jadi sudah bisa dikatakan 300 kali lipat dan kemungkinan kalau sampai akhir tahun mungkin biasanya sampai kemungkinan menurut kami kalau berdasarkan data-data sebelumnya mengenai Propam-Perdanya, artinya bukan harmonisasi Propam-Perda yang ada di Sumsel itu bisa sampai 200 sampai 300. Nah, dengan perubahan undang-undangan ini 300 sampai 200 itu kemungkinan nanti ke depan dan tahun ini pun sudah mulai banyak. Mungkin pemerintah daerah mungkin mulai sadar dan mengenai kewajiban tersebut dan akan dilaksanakan harmonisasi dan otomatis akan meningkatkan kuantitas daripada pelayanan yang itu. Kami mencoba menjelaskan mengenai gap analisis dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari perubahan undang-undang tersebut. Jadi pada prinsipnya dari tugas pokok fungsi daripada sub bidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan fasilitasi Propam-Perda maupun Propam-Perkada. Yang kedua, yang bagaimana disebutkan tadi adalah melaksanakan fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan fasilitasi konsultasi dalam penyusunan produk hukum daerah. Nah, permasalahan yang pertama yaitu fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, Propam-Perda. Kondisi saat ini adalah pemerintah daerah belum secara maksimal memahami penyusunan Propam-Perda berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah. Kondisi yang diharapkan adalah tersusunnya Propam-Perda dan Propam-Perkada berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah. Dampaknya yaitu produk hukum daerah yang tidak berkualitas. Jadi permasalahan yang pertama terkait dengan tupoksi ini lebih Halo Pak Zainal. Halo Pak Zainal.